warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membawa tema yaitu peran guru agama dalam membentuk generasi Qur'ani dan berkarakter di tengah tantangan media sosial. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap pola hidup manusia. Salah satu fenomena yang mencolok adalah meningkatnya penggunaan media sosial dari kalangan generasi muda. We Are Social 2025 mencatat lebih dari 78% pengguna media sosial di Indonesia berasal dari kalangan generasi remaja dan pelajar. Mereka menghabiskan waktu 3-4 jam per hari untuk mengakses platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya. Meskipun perkembangan media sosial ini membawa potensi positif terhadap sarana edukasi dan dakwah, di sisi lain, perkembangan media sosial ini juga membuka ruang yang rentan terhadap penyebaran nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Contohnya seperti ujaran kebencian, pencacian, bahkan pembulian. Di kondisi saat ini, peran guru agama menjadi sangat strategis. Guru agama tidak hanya berfungsi sebagai pengajar pengetahuan keislaman, tetapi juga sebagai pembentuk karakter Qur'ani yang mampu menuntun peserta didik agar bijak dalam bermedia sosial. Guru agama diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai Qur'ani sebagai pedoman hidup di tengah derasnya arus informasi digital. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga spiritual dan moral. Lalu, apa tantangan media sosial terhadap pembentukan karakter? Media sosial telah menjadi ruang baru bagi interaksi dan pembentukan identitas generasi muda. Namun, tanpa pengawasan dan bimbingan yang tepat, media sosial justru akan menjerumuskan, seperti pada krisis moral dan kurangnya adab dalam berkomunikasi. Contoh kasusnya ada banyak, seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan perilaku konsumtif yang terjadi akibat kurangnya pemahaman nilai agama dalam penggunaan teknologi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menjadi pedoman yang sangat penting bagi generasi muda dalam bermedia sosial. Setiap kata dan unggahan harus mencerminkan iman dan akhlak yang baik. Lalu, bagaimana konsep generasi Qur'ani dan nilai-nilainya? Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber nilai, petunjuk hidup, dan pedoman dalam bertindak. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Ayat ini menggambarkan ciri utama generasi Qur'ani, yaitu berakhlak santun dan berkarakter lembut. Dalam konteks era digital, generasi Qur'ani adalah mereka yang mampu menampilkan akhlak mulia dalam dunia maya, seperti menghormati, tidak mudah tersulut emosi, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan.
Lalu bagaimana peran guru agama di tengah tantangan media sosial? Guru agama memiliki 3 peran penting di tengah tantangan media sosial. Yang pertama, sebagai murabbi atau pendidik akhlak. Guru agama diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan nyata siswa. Guru agama juga diharapkan mengajarkan adab berkomunikasi digital dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap informasi yang telah disebarkan. Yang kedua, sebagai mudzakir atau pengingat nilai. Guru agama senantiasa mengingatkan akan pentingnya menjaga lisan dan beretika dalam bermedia sosial melalui pengajaran tafsir tematik seperti dalam ayat-ayat akhlak dan tanggung jawab sosial, di mana siswa diajak untuk memahami makna secara mendalam atas perintah Allah. Dan yang ketiga, sebagai ukhuwah hasanah, yaitu suri tauladan, di mana guru harus mampu menjadi contoh nyata bagaimana menggunakan media sosial secara positif, misalnya melalui konten dakwah digital, refleksi Qur'ani, dan membimbing siswa dalam proyek literasi Qur'ani berbasis Islam. Salah satu praktik yang sering dilakukan adalah program literasi Qur'ani digital, di mana guru dan siswa membuat konten video pendek yang berisi kutipan ayat dan tafsir Al-Quran di media sosial sekolah. Hal ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk melatih siswa berdakwah di era modern. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi antara pendidikan dan teknologi dalam membentuk generasi Qur'ani di era digital. Di sini, guru agama tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Orang tua berperan sebagai pengawas penggunaan media sosial di rumah, sedangkan lembaga sekolah menyediakan tempat yang aman untuk pembelajaran digital yang berbasis Islami. Dengan kolaborasi ini, media sosial tidak menjadi ancaman, namun berubah menjadi sarana dakwah dan penguatan karakter Islami. Di sini, guru agama menjadi ujung tombak dalam perubahan paradigma dari pengguna pasif menjadi perilaku aktif dakwah digital. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa media sosial di era modern ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, membawa manfaat yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, di sisi lain juga merusak moral jika digunakan tanpa ajaran nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, peran guru agama menjadi sangat penting untuk membimbing generasi muda agar bijak dalam menggunakan media sosial. Guru agama bagaikan pelita di tengah gelapnya arus informasi, penjaga moral di tengah disrupsi digital, dan penuntun agar generasi muda tetap tumbuh dengan iman, amal, dan ilmu. Harapannya, melalui pembelajaran adaptif dan berlandaskan Al-Quran, akan melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas digital, tetapi kokoh dalam nilai-nilai Islami. Generasi muda yang siap menghadapi tantangan zaman dengan akhlak yang mulia dan jiwa berkarakter. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.